Kathiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tidak ada kata dan zikir yang paling tepat diucapkan pada subuh hari ini, pada hari yang ke-22 Ramadan pada hari ini, kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, zat pemilik seluruh alam yang sempurna ini, yang telah menyampaikan kita kepada Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, di hari-hari pamungkas hari ini dengan sehat walafiat, dalam keadaan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kurang satu apapun juga. Dan juga kita berdoakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang belum sempat berRamadan pada tahun ini. Kita berdoa supaya insyaallah kalau yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan kepada mereka, kalau sedang berhalangan Allah bukakan pintu-pintu hati dan jalan-jalan mereka. Bagi yang sudah meninggal, teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, kita doakan pada hari-hari terakhir ini agar Allah ampunkan mereka, luaskan kubur-kubur mereka, dan Allah pertemukan kita dengan mereka di akhirat nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari terakhir Ramadan, hari-hari terakhir Ramadan, hari-hari penentuan, bukan hari terakhir ya, hari-hari terakhir Ramadan. Kalau hari terakhir besok Ramadan, bisa kita Idul Fitri. Hari ini adalah hari-hari terakhir Ramadan, hari-hari penentuan. Allah meminta kepada kita untuk memuliakan satu bulan ini. Dalam 12 bulan Allah meminta kita untuk satu bulan saja. Kalau kita tidak bisa sebulan dalam melaksanakan ibadah-ibadah terbaik kita, maka sekaranglah saatnya 10 hari terakhir. Kalau toh tidak bisa lagi 10 terakhir, maka malam-malam ganjillah kita hidupkan semuanya. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kepada diri saya, pada para jamaah sekalian, untuk melaksanakan amalan-amalan terbaiknya di malam hari terutama, dan melaksanakan infak-infak dan sedekah-sedekah terbaiknya, baik makan sahurnya, baik buka puasanya, baik kepada istri dan anak-anak serta keluarganya. Kalau bukan saat ini, mulai saat ini kita melaksanakan ibadah-ibadah terbaik, kapan lagi kita melaksanakannya? Kapan lagi kita punya waktu? Kapan lagi punya kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah terbaik? Jadilah panitia-panitia Ramadan terbaik, jadilah pengurus-pengurus masjid terbaik, jadilah jadi insan-insan terbaik pada saat-saat ini. Keluarkanlah semua apa yang kita punya, yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang Allah nilai itulah kesungguhan kita dalam beribadah, niat kita dalam beribadah. Kalau masalah hasil itu relatif, tapi kesungguhan hati-hati kita Allah yang nilai kepada kita. Kepada saudara-saudara sekalian, saya mengajak dalam kesempatan ini bahwa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan zikir, terutama 8 zikir yang bisa kita rutinkan, yang minimal 1 kali kita baca. Insya Allah akan Allah lipat gandakan, ditambah lagi 1 zikir lainnya, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir pertama. Zikir kedua, la haula wala quwata illa billah. Zikir ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir keempat, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Zikir kelima, hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir keenam, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir ketujuh, ya dzal jalali wal ikram. Ini 7 zikir yang hendaknya kita lafazkan, kita lazimkan dalam lidah-lidah kita di malam-malam terakhir ini, walaupun hanya sekali, walaupun hanya 10 kali, terserah hitungan masing-masing sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Ditambah 1 zikir pamungkas di malam-malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ajak diri kita, ajak orang-orang terdekat kita untuk melafazkan zikir ini di malam hari. Anak kita lagi duduk, istri kita, suami kita, kakak, saudara kita, ajak mereka melafazkan zikir yang sederhana ini. Masalah
faedahnya zikir-zikir ini, itu masing-masing lihat di internet aja, banyak faedahnya. Saya nggak bisa bacakan. Kalau saya bacakan kitabnya itu, saya pernah baca itu tebal soalnya, tanya Ustaz Sinun. Jadi saya sampaikan aja intinya, lafazkan dalam lidah-lidah kita. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran harus kita baca. Punya target sekarang. Yang belum punya target, yang masih separuh-separuh, yang sudah punya target, alhamdulillah dipertahankan. Yang belum punya target, pertargetkan. Ya Allah, ini masih tinggal 8 hari lagi nih, atau 9-7 hari lagi nih. Ini saya targetkan 1 juz, saya targetkan 2 juz, mulai hari ini targetkan. Kapan, berapa yang akan kita hatamkan? Kesungguhan itu yang Allah akan nilai kepada kita. Kalaupun toh kita targetkan 2 juz dan qadarullah cuma bisa 1 juz, Allah sudah catatkan buat kita 2 juz. Saudara-saudara sekalian, ini saya mengajak kepada diri saya dan kita semua untuk melaksanakan amalan-amalan terbaik kita. Memang ini kita merasa ini biasa-biasa aja, atau merasa wah ini berat atau lucu, tapi ini adalah kesempatan kita. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Kapan lagi? Karena belum tentu besok kita akan umur panjang. Belum tentu yang ada di tempat ini, belum tentu yang ada di tempat ini Ramadan akan datang bertemu dengan kita. Belum tentu. Maka saya mengajak kepada kita. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat tarawih, witir, duha walaupun minimal 2 rakaat, laksanakan minimal 2 rakaat. Sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah 12 rakaat setiap hari, ditambah 2 rakaat ba'da zuhur, jadi ba'da zuhur itu 4 rakaat. Itu akan menjauhkan kita dari api neraka. Yang keempat, saya mengajak juga, saatnya sekarang kita menjadi ayah-ayah terbaik, menjadi ibu-ibu terbaik, menjadi istri-istri terbaik, menjadi saudara-saudara terbaik, menjadi teman-teman terbaik, menjadi orang terbaik. Kita usahakan hal ini kita. Caranya bagaimana? Saya pernah mendengar salah satu ulama dari Saudi Arabia. Caranya sangat mudah. Kita ingin menjadi yang terbaik buat siapa? Kita ingin menjadi terbaik contoh buat anak kita. Buat anak kita yang mungkin mereka sholatnya masih bolong-bolong, yang mungkin mereka belum beribadah dengan baik, yang mungkin mereka belum berpuasa, yang mungkin mereka belum ke masjid meramaikan masjid ini, yang mungkin mereka masih luar sana, yang mungkin mereka masih melakukan maksiat, atau mereka sudah baik, kita ingin lebih baik lagi. Makanya caranya ada 3 cara katanya, kata ulama ini. Sangat mudah. Dia adalah ahli anak dan ahli keluarga. Senyumlah kepada mereka, lemparkanlah senyum. Kedua, mendekatlah kepada mereka. Mendekat. Kita yang mendekat kepada mereka. Ketiga, sentuhlah mereka dengan sentuh kasih sayang. Dan penutupnya adalah bisikan di telinga mereka, dekat-dekat mereka, kata-kata yang baik yang ingin kita sampaikan. Anakku, Papa ingin menjadi anak Papa yang terbaik kepada kalian. Abi ingin menjadi Abi yang terbaik buat kamu. Abi ingin kita berdua masuk dalam surga bersama-sama. Abi ingin kita berdua Allah pertemukan di akhirat nanti dalam keadaan selamat. Abi ingin mengajak kamu sholat ke masjid. Abi ingin kamu puasa. Mendekatlah istri-istri kepada suami mereka. Abi, ayah, saya ingin menjadi istri yang terbaik buat Bapak. Saya ingin menjadi istri yang terbaik buat kamu. Saya ingin menjadi teman dekat buat Papa nanti di akhirat nanti. Jadi ridhoi saya untuk menjadi istri terbaik. Ridhoi saya menjadi suami terbaik. Ridhoi saya, begitu juga dengan anak. Jadi ridhoi saya menjadi anak yang terbaik. Bagi orang tuanya sudah meninggal, doakan orang tua mereka. Doakan, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Jauhkanlah siksa kubur dan siksa neraka kedua orang tuaku. Saya nggak tahu hari ini menjadi apa kepada mereka. Ampunilah Allah. Memohon kepada Allah dengan begitu harap yang sangat.
bahwa tidak ada lagi yang dapat kita memberikan ampunan kepada kita kecuali Allah saja. Ampuni mereka ya Allah, bagi suami yang sudah meninggal, bagi istri yang sudah meninggal, bagi anak-anak yang sudah tidak ada. Ampuni mereka ya Allah, rahmati mereka, luaskan kubur-kubur mereka, berikan mereka rahmat-Mu di bulan Ramadan ini sesuai dengan janji-Mu. Dan itulah saat-saat yang Allah kabulkan doa-doa kita. Yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kelima, sampaikan kepada Allah doa-doa terbaik. Doa-doa terbaik itu, terutama di malam-malam ini, ayo kita itikaf. Itikaf di masjid, keluarlah buat laki-laki dari rumah-rumah kalian. Karena malaikat-malaikat menunggu kalian di masjid-masjid ini. Malaikat-malaikat lagi menunggu. Persoalan kita di masjid, amalan mungkin kita rasa tidak maksimal, tapi kita perlihatkan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Rabb, saya sungguh-sungguh menyambut Ramadan ini. Ramadan adalah tamu buat saya. Ramadan adalah tamu buat saya. Saya sungguh-sungguh menyambutnya dan saya ikhlaskan untuk mendapatkan ridho-Mu, dan saya ikhlaskan, saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar dari-Mu. Maka jadikanlah malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam dengan amalan-amalan terbaik saya. Jadikanlah malam Lailatul Qadar dengan hal-hal yang terbaik dalam hidup saya. Ini berdoa kepada Allah, karena hanya doalah yang bisa membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penutup, saatnya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Rabb yang Maha Pengampun, yang Maha Pemurah, dengan taubat-taubat terbaik kita. Dalam sujud-sujud kita, dalam mengangkat tangan kita dalam berdoa, bertaubat kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Dosa-dosa kita sangat banyak. Maksiat kita sangat banyak. Kezaliman kita sangat banyak. Baik bagi diri kita sendiri, orang tua kita sendiri. Mungkin kita pernah bikin salah kepada orang tua yang belum sempat meminta maaf. Mungkin kita punya salah kepada saudara kita, teman kita, sahabat kita yang belum sempat meminta maaf. Angkatlah tangan-tangan kita. Atau dalam sujud-sujud kita, ya Allah, ya Rabb, aku telah mengampunkan fulan atas semua dosa, khilaf dan kesalahan yang telah dia perbuat untuk diriku. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah aku atas dosa-dosa kepadanya. Saudara-saudara sekalian, memang kita berdoa dengan doa taubat atau kita menyampaikan ampunan kepada Allah itu sangat berat. Karena selalu ada halangan. Pertama, nanti aja. Nanti kalau saya bertobat hari ini, besok bermaksiat lagi. Saya nggak sempat. Yakinkan, bertobat dengan taubat nasuha. Takdir tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin setelah taubat itu kita meninggal. Perbaharui taubat kita, beristighfar setiap hari, setiap saat. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, Syekh, bagaimana jika saya telah bertaubat dan bermaksiat lagi? Dan habis itu saya bertobat lagi dan bermaksiat lagi. Nanti saya malu sama Allah. Kalau itu yang saya lakukan. Sesungguhnya, kata Syekh ulama tersebut, Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan kita taubat. Kita berdosa, bermaksiat, kita bertobat lagi. Kita bermaksiat, bertobat, bermaksiat. Begitu terus menerus, Allah akan ampuni kita. Sampai kapan? Sampai kita bosan sendiri. Maka hari ini taubat terbaik kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dalam kesempatan ini saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rahmat, hidayah, ampunan kepada diri saya pribadi, kepada jamaah sekalian, dan kepada saudara-saudara kaum muslimin yang ada di dunia. Terutama Allah memberikan kemenangan, kekuatan, kesabaran kepada kaum muslimin yang sedang tertindas di seluruh dunia, terutama di Palestina, di Sudan, di negara-negara Afrika. Dan insya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin atas kaum kafir dan kaum zalimin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-hmm.